Di balik megahnya istana Fir'aun, raja yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan, terdapat seorang wanita sederhana bernama Masyitah. Ia bukan permaisuri, bukan bangsaman, bukan wanita dengan kedudukan tinggi. Ia hanyalah seorang pelayan, tugasnya menyisir rambut putri Fir'aun setiap hari. Tapi justru dari wanita sederhana inilah lahir sebuah kisah agung yang hingga kini dikenang dalam sejarah Islam. Setiap pagi, Masyitah datang dengan penuh ketenangan. Tangannya lembut menata rambut sang putri dan lisannya selalu dipenuhi zikir. Ia menyembunyikan imannya karena ia tahu di istana ini menyebut nama Allah bisa berujung pada siksaan yang kejam. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa kecil menjadi awal segalanya. Sisir gading yang dipegang Masyitah jatuh ke tanah. Tanpa sadar, ia mengucap, "Bismillah." Sang putri menoleh heran. "Apa yang kau ucapkan tadi, Masyitah? Siapakah Allah yang kau sebut itu? Bukankah ayahku adalah Tuhanmu?" Masyitah terdiam sejenak, hatinya bergetar. Inilah saatnya, antara jujur pada iman atau selamatkan diri dengan kebohongan. Dengan keberanian yang jarang dimiliki seorang pelayan, ia menjawab, "Bukan putri, Tuhanku dan Tuhanmu, juga Tuhan ayahmu adalah Allah yang Maha Esa. Dia yang menciptakan langit dan bumi, bukan ayahmu, bukan berhala-berhala itu." Kata-kata itu seperti petir yang mengguncang istana. Sang putri melaporkan kepada Fir'aun, dan Masyitah pun dihadapkan ke hadapan raja yang paling angkuh di muka bumi. Dengan mata penuh murka, Fir'aun berkata, "Wahai Masyitah, apakah kau punya Tuhan selain aku?" Masyitah menjawab dengan suara tegas, meski tubuhnya gemetar, "Ya, Tuhanku adalah Allah, Tuhan yang Maha Hidup yang akan mematikan dan membangkitkan kembali. Engkau bukanlah Tuhan." Murka Fir'aun meledak. Ia memerintahkan pasukan untuk menyiapkan kawah besar berisi minyak mendidih sebagai ancaman bagi Masyitah dan keluarganya. Satu persatu, anak-anak Masyitah dihadirkan. Fir'aun menawarkan, "Tinggalkan Tuhanmu, sembahlah aku, maka kau dan keluargamu akan selamat." Namun Masyitah tetap teguh. Dengan kejam, Fir'aun melemparkan anak-anak Masyitah ke dalam minyak mendidih. Tubuh kecil itu hancur, namun ruh mereka terbang menuju surga. Hati seorang ibu mana yang tak hancur melihatnya? Air mata mengalir di wajah Masyitah, namun imannya tidak goyah. Ketika tinggal bayi terakhirnya di pangkuan, hatinya hampir goyah. Ia merasa ragu, apakah ia sanggup membiarkan bayinya menjadi korban. Saat itulah, dengan izin Allah, bayi kecil itu berbicara. "Wahai ibu, jangan ragu, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Bersabarlah ibu, karena balasan surga menantimu." Kata-kata itu menyalakan kembali kekuatan Masyitah. Dengan tangisan yang bercampur senyum, ia berkata, "Ya Allah, ambillah nyawaku dalam keadaan beriman kepadamu." Dan ia pun dijatuhkan ke dalam kawah itu, menyusul anak-anaknya menuju ridha Allah. Kisah ini kelak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah perjalanan Isra Mi'raj, beliau mencium aroma harum yang sangat wangi di langit. Ketika ditanya oleh Jibril, beliau dijawab, "Itulah harum dari kubur Masyitah, wanita penyisir rambut anak Fir'aun yang gugur bersama anak-anaknya karena mempertahankan imannya kepada Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa keimanan bukanlah sekadar kata-kata, tetapi sebuah keberanian. Ia seorang wanita biasa, bukan ulama, bukan panglima. Namun ia mampu berdiri teguh di hadapan raja yang paling zalim demi mempertahankan tauhid. Kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemewahan dunia hanyalah sementara,
sedangkan iman kepada Allah adalah kekal, bahwa surga tidak selalu diraih oleh para raja atau pejuang besar, tapi juga oleh seorang wanita sederhana penyisir rambut Fir'aun yang memilih Allah di atas segalanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah agung ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak sahabat kita yang mendapat hikmah. Tekan juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.